Shalom, selamat pagi saudaraku. Pagi ini apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan bagimu Bapa. Tuhan selalu baik bagi kami, di mana sepanjang istirahat kami Tuhan yang melindungi. Pagi ini Tuhan bangunkan kami dengan penuh sukacita, kami bersyukur. Pagi ini kami hendak beraktivitas Bapa, namun sebelum beraktivitas kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati hati kami agar sungguh kebenaran-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjadi pedoman dalam hidup kami setiap hari. Berkata-katalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang boleh kita renungkan pagi ini saudaraku terambil dari kitab Yesaya 55 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan berkata, "Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud." Firman Tuhan hari ini menegur kita saudaraku, bahwa ternyata banyak orang yang mempergunakan uangnya yang tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Tuhan memberikan berkat bagi kita sebenarnya untuk kita pergunakan untuk berbagi berkat lagi, atau berbagi kasih, ya, atau untuk membuat kesehatan kita, memberikan manfaat bagi kehidupan kita dan manfaat bagi orang lain. Tetapi ternyata di sini Tuhan bertanya, "Mengapakah kamu membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti?" Ya, jadi sebenarnya yang bukan roti itu bisa saja mungkin untuk pakaian kita, untuk sandang atau pangan atau kebutuhan kita hari-hari, itu tidak ada masalah saudaraku. Tetapi ada orang yang mempergunakan uangnya yang bukan roti tetapi yang merusak badannya sendiri. Nah, misalnya kalau kita sebutkan bapak-bapak misalnya membeli rokok. Nah, mereka mau merokok padahal sudah dituliskan di bungkus rokok itu bahwa bisa menimbulkan penyakit kanker atau penyakit jantung. Nah, tetapi kenapa manusia itu sudah tidak peduli dengan peringatan itu? Mereka membelikan rokok, kemudian mereka membuang-buang uangnya setiap hari. Berapa jumlah batang rokok yang mereka hisap setiap hari? Kalau dijumlahkan dalam 1 tahun tentunya sudah sangat banyak saudaraku. Nah, inilah yang ditegur Tuhan hari ini. Kemudian ada juga sekelompok orang, ya, anak-anak muda atau orang tua. Nah, mereka membeli minuman yang memabukkan. Nah, ada yang oplosan dan banyak anak-anak muda yang mati karena mencampur minuman-minuman keras itu dengan segala macam bentuk minuman keras tadi dicampur menjadi satu. Kemudian ketika mereka meneguknya, nah, akibatnya fatal saudaraku, mereka akhirnya mati dengan sia-sia. Nah, inilah teguran yang hari ini disampaikan Tuhan bagi kita. Oleh karena itu mari kita sebagai orang tua, mari kita ingatkan anak-anak kita, atau kepada suami kita, atau kepada abang kita, anak kita. Nah, kita ingatkan supaya mereka bisa mempergunakan uangnya seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Karena kalau tidak, barangkali itu akan menjadi merusak diri sendiri saudaraku, ya. Nah, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Ya, itu tidak mengenyangkan saudaraku. Kalau rokok yang dihisap itu tidak mengenyangkan, bahkan paru-paru yang menjadi rusak, membuat jadi batuk dan sebagainya. Nah, inilah yang diingatkan Tuhan hari ini bagi kita semuanya, ya. Apakah itu kaum wanita pun ada yang merokok, kaum pria sudah lebih banyak merokok. Oleh karena itu mari
tinggalkan kebiasaan buruk saudaraku, karena Tuhan sudah mengingatkan kita bahwa tidakkah kamu tahu tubuhmu adalah bait Allah. Jangan kita kotori bait Allah, tubuh kita jangan kita kotori dengan asap-asap rokok, jangan kita kotori dengan minuman anggur yang memabukkan, supaya Tuhan bisa hadir di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita mengotorinya, tentu Tuhan tidak mau tinggal di situ. Firman Tuhan berikutnya, dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik. Nah, jadi kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita, supaya makanan kita pun yang kita makan itu untuk kesehatan kita. Apapun yang kita beli, apapun yang kita makan itu, kalau kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan yang memberkati makanan minuman kita sehingga membuat badan kita menjadi sehat. Dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Nah, apapun yang kita beli, sesederhana apapun, kalaupun di rumah kita masak itu hanya ikan teri atau daun ubi saudaraku, tetapi kalau sudah Tuhan yang memberkati, itu akan rasanya sangat lezat. Kalaupun mungkin di hadapan kita banyak hidangan yang mewah, yang di restoran-restoran mewah, tetapi kalau bukan Tuhan yang memberkatinya, barangkali lidah kita tidak akan menerima, tidak sanggup kita menerima rasa yang disajikan makanan yang menurut orang banyak tadi lezat, tetapi kita tidak sanggup menerimanya karena tidak sesuai dengan lidah kita. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Ya, jadi itu dia, kita harus kembali kepada firman Tuhan, harus kita selalu membaca firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan supaya kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Nah, jadi untuk kehidupan kita, supaya kita bisa panjang umur, supaya kita sehat, supaya kita mampu melakukan segala sesuatu seturut dengan firman Tuhan, maka kita harus datang kembali kepada Tuhan. Ingatlah bahwa hidup kita diciptakan oleh Tuhan, kita dipimpin oleh Tuhan. Oleh karena itu kita harus turut apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Nah, jadi Tuhan memberikan janji, membuat perjanjian yang baik kepada Daud yang dahulu adalah seorang yang taat setia kepada Tuhan. Dia sudah membuat perjanjiannya kepada Daud bahwa Tuhan akan memberkati sampai ke anak cucunya, saudaraku. Tuhan akan memberikan hidup yang damai, sejahtera, sukacita yang melimpah karena Daud itu taat dan setiakan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu juga akan menjadi milik kita ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita mau melakukan firman Tuhan, maka janjinya yang sudah disampaikannya kepada Daud itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari saudaraku, kita pergunakan waktu kita. Jangan kita membuang-buang waktu dengan sia-sia. Mari kita pergunakan uang kita yang dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang baik kita belikan supaya hidup kita menjadi teratur dan tenteram karena Tuhan yang bekerja dalam segala kehidupan kita. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan pagi ini, saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa Tuhan, kami jangan mempergunakan uang kami dengan membeli sesuatu yang bukan roti, tetapi yang membuat kami merusak badan kami. Tuhan tidak setuju. Oleh karena itu, ajaran pimpin kami Tuhan, untuk kami boleh mempergunakan hasil jerih payah kami untuk kesehatan kami, untuk kebaikan kami, untuk bisa kami berbagi kasih dengan orang lain, supaya nama Tuhan terpuji dari segala hasil jerih payah kami. Oleh karena itu Bapa, pimpin kami senantiasa, karena Tuhan yang selalu membimbing kami untuk kebaikan kami. Biarlah kami mau datang kepadamu, mau mendengarkan firman-Mu, dan Engkau memberikan hidup yang kekal bagi kehidupan kami
bagi orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.